Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Champion Chess Tour 2025 seri kedua Chess.com Classic. Seri pertama juaranya adalah Magnus Carlsen mengalahkan Hikaru Nakamura di final atau Grand Final. Nah, skenario itu hampir saja terulang kawan. Andai saja Nakamura berhasil di babak playoff tadi malam, tapi sayangnya Hikaru Nakamura di playoff tadi malam gagal. Yang maju ke Grand Final adalah Maxime Lagravière. Setelah Maxime ini mengalahkan Hikaru Nakamura kawan di bracket bawah. Maxime juga mengalahkan Nordibek Abdusatorov ataupun juga Ian Nepomniachtchi di playoff tadi malam. Oke, Grand Final nanti malam kita dapat Magnus akan berjumpa dengan Maxime Lagravière. Sebelum kita ulas game Hikaru Nakamura melawan Maxime kawan, terlebih dahulu saya menginformasikan jangan lupa buat kawan-kawan ya, besok malam malam minggu jam setengah 8 ya, kita start mulai jam 6 lah ya untuk pendaftaran turnamen online buat kaum pemula Battle Post Ronda seri keempat. Linknya ada di grup atau klub catur yang admin buat di chess.com. Link ada di kolom deskripsi ya. Kalian gabung ke grup dulu. Bagi kawan-kawan yang belum bergabung dan ingin ikut turnamen, silakan kalian bergabung. Link ada di kolom deskripsi. Sudah ada beberapa kawan-kawan yang join kawan. Langsung kalian bisa join juga. Nah, seperti yang kalian lihat yang nampak di sini ya. Sudah ada beberapa kawan-kawan yang sudah masuk. Ada 12. Yang belum silakan ya. Yang belum silakan. Sekali lagi jangan lupa jam setengah 8 kita start turnamennya. Kalau live streamingnya kita mulai sejak jam 6 malam atau jam 6 sore kawan. Oke, sekilas info kawan, kita menuju ke papan permainannya. Nakamura melawan MVL di playoff tadi malam. Ini adalah game kedua. Game pertama mereka bermain imbang remis. Maxime memainkan pion E4, ada pion E5 setelah kuda F3, dan Nakamura memilih Petrov defense kuda F6. Jalur klasikal dipilih Maxime, Nakamura memilih jalur Damiano. Kalau kalian bermain jalur utama tentu usir kuda terlebih dahulu dengan pion D6. Nah, setelah kuda ini mundur baru bermain dengan kuda ambil pion E4. Nah, diikuti dengan pion D4, pion D5, gajah D3, dilanjut dengan kuda C6 kawan. Putih rokade, setelah gajah E7, pion C4, kuda B4 serang gajah E2, kemudian bisa dilanjut rokade. Kalau ada gajah kuda C3 terlebih dahulu, baru gajah F5 kawan. Di sini kalian bisa melanjutkan dengan pion A3. Kuda pukul kuda C3 tempo ancam menteri, jadi harus dicaplok dulu. Nah, hitam akan tarik mundur kudanya ke C6. Itu jalur utama permainan Petrov defense variasi klasikal, tapi variasi Damiano dipilih oleh Nakamura, langsung caplok pion E4, menteri E2, menteri E7. Nah, kalau kalian backup dengan pion D5 kawan, bahayanya ada pion D3. Putih juga akan keluarkan gajah gelap. Nah, kalau kuda ini pindah ya, maka ada discover check. Kuda ini siap lompat-lompat, memberikan akses menteri serang raja hitam. Nah, jawabannya menteri E7. Nah, pion ambil kuda di sini, menteri ambil kuda di sini, pion pukul pion kawan. Putih akan unggul satu pion. Kalian tidak bisa ambil pion ini langsung, mungkin gajah D6 kalian mainkan. Kembali lagi ke permainan aslinya kawan, tapi langsung ya, tak menunggu dengan pion D5 dulu, langsung menteri E7. Menteri caplok kuda E4 dengan pion D6 di sini. Nah, ada pion D4. Artinya Nakamura membuat langkah pengorbanan pion kawan. Ambil balik menggunakan pion. Ada kuda C3. Maxime melepaskan pionnya, memilih pengembangan perwira. Kalau kalian pertahankan, ambil contoh dengan gajah F4 sekaligus berkembang, maka ada ide pion G5 kawan, serang gajah. Nah, gajah kalian tarik mundur kemana? Ke sini kah untuk tetap jaga pion? Tetap. Putih akan meluncurkan serangan-serangan sisi raja. Sulit untuk mempertahankan pion kawan. Mungkin kalian suka dengan pion F4, ya sementara bisa untuk mempertahankan pion E5. Gajah G4 kawan akan dikeluarkan oleh hitam untuk mempercepat bisa rokade panjang. Mungkin gajah E3, rokade panjang langsung akan dipilih oleh hitam. Memilih dengan kuda C3 saja melepaskan pion, menteri ambil pion E5, pertukaran menteri kita dapat di langkah ke-9.
Kemudian kuda B5 serang gajah, Nakamura antisipasi dengan gajah B4 skak terlebih dahulu. Setelah ada blokade baru gajah A5 menjaga pionnya. Gajah F4, pion F6. Rokade panjang dipilih Maxim, gajah E6. Lanjutkan pengembangan, menyerang pion di peta A2. Ada pion B3. Nakamura memilih sisi kanan, sisi raja, rokade pendek. Gajah E2 melanjutkan pengembangan untuk awasi petak-petak terang ini tidak memberikan kesempatan kuda manuver kawan. Dan juga perkuat petak D1 kalau nanti ada benteng-benteng ini keluar. Pion A6. Kuda D4. Langkah bagus kawan. Tidak punya tempo untuk ambil pion C3. Kuda dalam posisi ancam gajah. Setelah gajah mundur baru raja B2. Benteng FE8, benteng HE1, benteng AD8, gajah F1. Langsung ya. Berhadapan-hadapan di lajur-lajur pusat kawan. Gajah B6 menarget kuda ataupun pion yang ada di belakang. Pion H3 lanjut Maxim, benteng D7 ada gajah E3. Benteng dobling di lajur D kawan, ada taktik seperti pion C5 siap dimainkan, oleh karena itu gajah E2 perkuat petak D1. Pion A5, ada pion A4, hentikan laju pion gajah C5, pion F4. Kuda G6, nah di sini gajah G4 serang benteng. Benteng D6 diikuti pion G3. Perkuat posisi pion dulu. Kuda ke E7. Langkah ini nggak kuat kawan. Pion B6 boleh dicoba. Atau mungkin dengan langkah yang lain benteng digeser kembali kawan. Atau sekalian sikat kuda di petak D4. Dengan langkah gajah ke E7 memberikan Maxim melangkah kuda ke E6. Di posisi ini Nakamura sedikit lama berpikir. 1 menit dia berpikir di posisi ini. 1 menit di permainan cepat 10 menitan. Lama kawan, 10% ya dari kontrol waktu. Lama. Ini membuat bingung Nakamura. Karena memang posisi kompleks kawan. Nakamura langsung caplok kuda supaya nggak ganggu bentengnya. Kalau kalian benteng pukul benteng terlebih dahulu, maka diambil dengan gajah dulu. Nah, coba lihat. Posisi gajah saling berhadapan. Atau kalian caplok langsung, maka benteng di belakang jatuh. Kalau di sini ada gajah ambil kuda, tentu gajah pukul gajah. Ada serangan di sini kawan, coba lihat. Cukup merepotkan, cukup kompleks di posisi ini. Jadi sikat kuda langsung. Ambil balik cek. Kalau benteng ambil gajah, tentu benteng di belakang yang tewas. Jadi raja geser ke F8. Baru sekarang benteng pukul benteng lanjut Maxim. Ambil balik dengan gajah, karena gajah juga dalam posisi berhadapan-hadapan. Jadi ambil dengan gajah dulu. Raja C2. Kontrol petak penting ya. Ada pion B6. Benteng D1, kemudian kuda C6. Gajah D5, kuda E7 kembali. Gajah C4 atau ke E4 ini bagus kawan, ke E4 menarget pion yang di sini. Oke, ke C4 saja untuk mengawasi diagonal ini supaya kuda, maksudnya raja nggak naik-naik. Ada kuda F5 serang gajah, gajah F2 pertahankan posisi pionnya. Nah, gajah E7 langkah kesalahan untuk menantang pertukaran benteng. Langkah terbaik lainnya benteng E8 atau bahkan pion H5 bisa dicoba atau kuda kembali ke E7. Dengan menantang pertukaran benteng ini, Nakamura harus siap dengan permainan sepasang gajah dari Maxim Lagravière. Tentu sepasang gajah dalam battle endgame lebih kuat kawan, lebih bisa diandalkan daripada gajah. Nah, nanti kalau ada kesempatan salah satu gajah ini bisa dicaplok. Tapi biasanya pemain akan mempertahankan sampai pion-pion ini ada yang jatuh kawan. Kalau ada kesempatan salah satu bisa dicaplok kawan. Supaya sepasang gajah ini pincang. Lanjut dengan pion B4 menantang pertukaran untuk memecah pion hitam. Ada kuda D6 serang gajah. Gajah D3 serang pion. Pion G6. Pion B pukul pion A5. Ambil balik. Diikuti pion C4. Tuh berikan ruang pergerakan bagi raja juga. Juga awasi petak-petak terang. Pion C6. Pion C5. Kuda mundur ke B8. Mundurnya ke peta F5. Maju ya. Kalau sini maju. Nggak mundur lagi. Ke peta F5 yang bagus kawan. Mundur ke C8. Nah.
Maxim memilih menantang pertukaran pion. Ke petak D4 bagus. Untuk menawan pion ini, anggap contoh pion ini kalian dorong, engine menyarankan ke G7, tapi ada gajah D4, coba lihat raja nanti akan diem-diem baik di sini kawan. Punya tempo raja putih untuk bergerak, untuk mencari tempat yang lebih bagus. Kalau pion ini tadi yang didorong, sama idenya tetap ya. Tambah ribet juga posisi raja hitam ini. Kembali lagi ke permainan aslinya, Maxim memilih menantang pertukaran ditolak Nakamura. Harapannya memang ya kalau diterima, maka dua buah ini dalam posisi kena tusukan dari gajah. Pion G5, pion G4, raja ke E8. Sudah saatnya diaktifkan kawan. Memilih dengan pion H6. Ataupun tadi dengan gajah ke C7 ini. Untuk awasi diagonal ini. Ini kuat sekali juga. Karena bermain dengan pion H6, nah diagonal itu dimanfaatkan oleh Maxim dengan gajah G3. Membatasi pergerakan gajah. Ada raja E8, gajah C4, gajah E7 menyerang pion kawan. Di sini gajah E1. Maxim membuat langkah kesalahan. Langkah terbaiknya bisa bermain dengan gajah A6. Ini bagus untuk menyerang kuda kawan. Ataupun gajah bergerak ke peta E6. Pokoknya serang kuda di sini. Coba lihat, kuda nggak bisa lompat kemana-mana. Kalaupun ada raja yang dekati, sekarang gajah ini bergerak ke peta E1. Nanti tempo juga di sini kawan. Repot sekali. Gajah ke C7, kalian bermain dengan pion ambil langsung. Itu langkah kuatnya, serang kuda terlebih dahulu, tapi gajah E1. Gajah D8 untuk lindungi pionnya. Tadi bermain langsung ambil pion di sini, jual beli di sini kawan, diikuti kuda ini bergerak ke D6. Nakamura mulai ngeselip, mulai ngeheng kawan dengan gajah D8-nya. Gajah E6 langkah bagus untuk usir kuda. Kuda tidak punya tempat yang bagus kawan. Nah, memiliki peta E7 tapi ada raja D3. Mulai aktif naik gajah C3 di posisi sini. Nakamura menyerah. Sulit mempertahankan pion ini kawan, sulit ya. Kalau dengan gajah E5 menantang pertukaran, ya gajah buku gajah, ambil balik, kemudian melangkah raja ke peta E4. Pion ini jatuh juga ya, jatuh. Posisi raja sudah sangat aktif, tidak mungkin lagi. Kalau dilanjutkan masih panjang juga kawan, tapi ya percuma juga. Dengan langkah presisi sekelas Super GM dengan kontrol waktu masih punya 3 menit, tidak cukup buat Nakamura mengalahkan Maxim Lagrave. Oke, itulah kawan game kedua antara Maxim Lagrave versus Hikaru Nakamura di bracket bawah. Sekali lagi Maxim berhasil naik ke bracket atas, bertemu dengan Magnus Carlsen di Grand Final. Maxim di tahun 2024 pernah mengalahkan Magnus Carlsen di Grand Final kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa ya, besok malam minggu jam 7 malam Battle Post Ronda berhadiahkan 100.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.